yang isinya judul kecil itu aja. Kemudian itu halaman judul. Halaman berikutnya berisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di modul itu memuat kemampuan yang harus dikuasai untuk satu kesatuan kegiatan belajar. Satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan ini sama dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP. Jadi anak itu akan terarahkan setelah belajar modul itu, anak itu akan menguasai apa? Nah, di sini tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan kegiatan belajar relatif tidak terikat dan tidak terlalu rinci, yang bisa dipahami anak. Anak mau memahami apa setelah membaca atau berlatih di modul itu. Itu bisa tujuan pelajaran 1, 2, 3 cukup. 1, 2, 3, 4 cukup. Setelah ada tujuan, baru batasan waktu. Batasan waktu menggambarkan durasi waktu pengerjaan atau menyelesaikan atau menguasai modul itu. Satu modul. Kan kalau beberapa modul ada kegiatan belajar berikutnya. Jadi ada beberapa modul satu set. Tapi ini cukup satu saja. Nah, berapa durasi waktunya yang diperlukan untuk menguasai isi modul itu? Dari awal sampai dengan benar-benar menguasai dan bisa mengerjakan tes. Oke, ini target. Kemudian petunjuk penggunaan modul. Nah, panduan tata cara menggunakan modul, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul secara benar, perlengkapan seperti sarana-sarana fasilitas yang harus dipersiapkan dengan kebutuhan belajar. Langkah-langkah. Tapi kalau kita dikasih modul sering salah membaca modul. Boyak soal anjur, boyak kunci jawaban. Biasa dengan toa iya entah. Dengan toa mungkin jak di mana toa. Lagu biasa nilai UT. Nah, di UT kan pelajarannya mulai modul ya. Orang-orang tua itu gitu caranya. Teman-teman kita guru-guru SD itu diberikan modul mentanduk dulu kunci jawaban. Bareh baca modul kan kebalik. Ya. Saya tahu karena saya pernah ikut belajar di UT dari tahun 93 sampai 2015. D2 penyetaraan guru SD, kemudian S1 PG PAUD, S1 PG SD di UT. Yang tua-tua itu terutama tua apa buat kunci baju kunci sintando para dia sogol lema gimana jawab kunci ujian kan lain soal. Nah, ini kesalahan kita cara baca modul, sehingga anak-anak perlu kita beritahu melalui petunjuk penggunaan modul langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Membaca soal misalnya, lalu jawab, baca soal, jawab, baca, baru kita cari kuncinya. Kalau salah berapa? Oh ini tempat salah. Baru baca ulang lagi tempat salah, bukan cari kunci lagi. Kalau belum menguasai kan tidak akan bisa dia jawab. Ya. Gitu. Ini petunjuk penggunaan modul. Kemudian kegiatan pelajarannya, isinya uraian materi, memuat uraian pengetahuan, konsep, prinsip tentang kompetensi yang sedang dipelajari. Materi, wah isi lediki. Ini yang harus dikuasai. Setelah dikuasai baru lihat rangkumannya. Pokok-pokok pikiran yang ada di uraian materi itu apa saja. Lalu ada tugas memuat instruksi tugas yang bertujuan untuk penguatan pemahaman terhadap konsep, pengetahuan, prinsip yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas dapat berupa kegiatan observasi, studi kasus, kajian materi, pelatihan-pelatihan. Selanjutnya tugas yang diberikan perlu dilengkapi dengan lembar tugas, instrumen observasi dan bentuk-bentuk instrumen lain sesuai dengan kebutuhannya. Tugas bukan tes. Di modul itu ada tugas juga. Oke. Kemudian, nah ini berikutnya tes. Berisi tes tertulis bahan pengecekan bagi peserta didik dan guru untuk mengetahui sejauh mana. Dan ini ada kunci jawaban di akhir dia. Jangan di bawah tes ada kunci jawaban. Begetek menemani kita aja. Langsung cari kunci. Nanti di akhir. Nah, yang pernah baca modul-modul itu ada tes formatifnya di situ. Kemudian ada lembar kerja praktik. Lembar kerja praktik ini kalau diperlukan.
Kalau tidak memerlukan lembar kerja praktik, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kemudian pembelajaran berikutnya, kalau ada modul kedua, modul ketiga dan seterusnya. Penilaian, teknik atau metode evaluasi harus disesuaikan dengan ranah yang dinilai serta indikator keberhasilan yang diaju. Teknik metode evaluasinya harus berdasarkan ranah, sikap, pengetahuan, keterampilan dan seterusnya. Kemudian dan penilaian itu bisa dalam bentuk tes pengetahuan, ini udah biasa Bapak Ibu buat. Dan biasanya di modul itu tesnya tes pilihan ganda multiple choice. Dan di pelatihan pengerjaan tugas, nah itu tidak multiple choice, kalau itu dia kerja uraian. Yang ini maksud saya, ya ini di tes ini, di tugas ini dia anak-anak menjelaskan, yang di tes baru. Kemudian tes keterampilan juga begitu, dikembangkan sesuai dengan karakteristik aspek yang akan dinilai. Tes penilaian sikap. Istilah penilaian sikap dirancang untuk mengukur sikap kerja sesuai kompetensi standar kompetensi dasar. Sikap ini sikap unjuk kerja, sikap kerja, atau sikap-sikap yang diperlukan pada saat dia lakukan pembelajaran maupun mengerjakan tugas. Kaitannya dengan nilai-nilai karakter, kaitannya dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Kunci jawaban, nah di akhir kunci jawaban Bapak Ibu. Kunci jawaban ini kunci jawaban untuk tes, bukan untuk tugas. Setiap tes, baru daftar pustaka. Itu saja Bapak Ibu, sedikit sekali. Bro. Sila, ada yang dikomentari, komentar dulu, jangan pas. Ini sudah berhenti pasti ya, berhenti pasti, panas tiang. Karena sudah makan. Ya Allah, istilah baru. Ayo, yang di belakang, silakan. Kalau tidak komen ya di like aja. Iya, di subscribe deh.